sahabat Rasulullah Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan bahwasanya berinteraksilah dengan anakmu sesuai dengan zamannya. Semoga dengan begitu anak-anak terbangun hatinya, ada semangat rohani dalam jiwanya. Allah juga turunkan rahmat kepada kita memulai belajar dengan mendekatkan diri kepada Allah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Halo sahabat religi, selamat datang di podcast Asta Aksi Ramadan, implementasi dakwah ramah kemanusiaan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi. Pada sesi kali ini kita akan membahas sebuah topik yang amat penting dan sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu peran guru dan orang tua dalam membentuk karakter anak. Ya, seperti yang kita tahu ini bahwa pendidikan karakter bukan hanya tugas sekolah, melainkan juga tanggung jawab bersama antara orang tua, guru, dan lingkungan sekitarnya juga. Lalu bagaimana cara terbaik untuk menanamkan nilai-nilai moral dan akhlak mulia kepada anak sejak dini? Nah, kita akan mengupasnya pada sesi kali ini dengan seorang narasumber kita yang luar biasa, yakni Bapak Syahrul Syarif STHI. Beliau adalah seorang guru bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Kepulauan Selayar. Assalamualaikum Bapak Syahrul Syarif. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi baik, langsung saja mungkin kita akan mendengarkan. Kami persilakan kepada Bapak Syahrul Syarif untuk mengelaborasi lebih lanjut terkait topik ini. Silakan Bapak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas undangan dari podcast Kementerian Selayar ya? Iya, podcast Asta Aksi Ramadan. Asta Aksi Ramadan. Terima kasih banyak sebelumnya, dan saya dikasih materi terkait peran guru dan orang tua membentuk karakter anak. Walaupun sebenarnya di sini saya kira masih banyak orang yang lebih hebat untuk membawakan materi ini, terutama yang punya anak. Bukan saya, belum sekarang kan. Tapi ya tidak apa-apa lah. Maksudnya kita sharing, berbagi pengetahuan saja apa yang saya ketahui dan alami di dalam mengajar anak-anak, khususnya di MIN 4 Kepulauan Selayar, dari mana saya bertugas. Di sini saya dikasih materi peran guru dan orang tua membentuk karakter anak. Saya ingin membahas materi ini dalam pendekatan bahasa Arab. Kalau kita lihat judulnya, Bu, setidaknya ada 4 kata mendasar yang mau saya bahas. Yang pertama itu guru, dan yang kedua itu orang tua, ketiga adalah karakter, dan keempat adalah anak. Guru dalam bahasa Arab banyak itu bahasa Arabnya sebenarnya. Misalnya yang pertama itu adalah muallim, mungkin pernah didengar kan? Yang kedua adalah ada juga mudarris, ada mungkin pernah juga dengar kata murabbi dan lain-lain sebagainya. Nah, yang menjadi kendala bagi kita dalam bahasa Indonesia adalah kita kekurangan kosakata. Dalam bahasa Arab itu guru banyak katanya, misalnya muallim tadi, kata alimah, dia ambil kata alim, mengetahui. Jadi kalau muallim itu dia sekedar mengetahui. Orang yang mengajar, orang mengetahui. Dan ini kayak dia, guru itu, kalau muallim itu kayak dia mentransfer ilmunya kepada orang yang ke murid-murid.
tapi di sana belum ada keteladanan, sekedar transfer saja toh. Nah, kalau mudaris kayak kata daras saya itu mengajar. Nah, di sini juga dia lebih jauh lagi. Dia tidak hanya sekedar untuk mentransfer pengetahuan, akan tetapi dia sudah memberikan keteladanan. Mungkin kalau bahasa Inggrisnya ini kalau muallim itu dia cuma transfer of knowledge, dia mentransfer ilmu saja, nah itu setelah selesai. Kemudian yang kalau mudaris itu dia transfer of value, dia tidak mentransfer pengetahuan saja, akan tetapi memberikan keteladanan yang kepada murid dari apa yang telah dia sampaikan. Tentu harapan kita semua guru, kita berharap dia tidak hanya mentransfer pengetahuan, tapi menjadi teladan dari apa yang dia laksanakan. Nah, itu yang pertama dari pendekatan mazhabnya. Kemudian kata orang tua sebenarnya kalau orang tua dalam bahasa Arab itu bisa kata waladun, dari kata walad itu melahirkan, tapi ini juga nanti bisa berarti anak, karena kalau tinggal dipasifkan kan waladun itu yang melahirkan, kalau ulida yang dilahirkan. Satu kata tapi bisa berbeda maknanya. Nah, tapi saya kira di sini kalau orang tua kita kita sepakat bahwa yang dibahas di sini adalah abun dan umunnya, bapaknya dan mamanya. Nah, itu orang tuanya maksudnya di situ yang akan kita bahas. Nah, yang penting juga kita bahas ini adalah tentang karakter. Nah, mungkin karakter kalau saya di sini adalah kalau dalam bahasa Arab itu namanya akhlak. Nah, dalam pengertian akhlak mungkin di sini kita harus bagi dua dulu. Ada dibilang tarbiyatul akhlak dan akhlak itu sendiri. Kalau tarbiyatul akhlak itu di sini ada kebetulan yang ada saya punya referensi yang pernah saya pelajari dulu waktu kuliah. Nah, di sini ada pembahasannya tentang apa itu tarbiyatul akhlak. Tarbiyatul akhlaqiyah hiya wasilah al-mujtama linaqturasil akhlaqi ila nash'i bima yadmanu salama al-mujtama minal inhilal wa tatawwuruhu nahu afdal fahiya tuwasilu akhlaqi Abdul Ajal. Maksudnya katanya di sini pendidikan akhlak adalah sarana bagi masyarakat umum untuk mentransfer warisan perilakunya, akhlaknya kepada kaum muda. Kenapa ditransfer? Untuk memberikan keselamatan kepada masyarakat secara umum dari ketersiksaan, ya, ketidakbaikan ke depannya dan mengembangkan ke arah yang lebih baik. Akhlak perlu dikembangkan, dan makanya ini berkembang akhlak sebenarnya kalau menurut ini bukunya. Dan berkelanjutan, dan itu berkelanjutan dari generasi ke generasi. Makanya sebenarnya ini fokus karakter tadi atau akhlak sebenarnya ini tadi kita mentransfer ke masyarakat secara umum, karena walaupun bagaimana kalau kita yang bagus tidak sempurna tunji, karena terkadang kebaikan derita itu bukan dari kita derita sendiri, terkadang dari orang lain juga. Misalnya kan kalau kita baik di jalan, saya jalan di jalan raya misalnya, kalau ada orang ugal-ugalan naik motor kan kita pertunjuk. Nah, makanya akhlak itu tidak berhenti pada diri sendiri, akan tetapi itu akhlak harus ditransfer ke orang-orang masyarakat sehingga terjadi keamanan masyarakat secara luas. Itu targetnya. Kemudian kalau ini kan tarbiyah tadi, proses pendidikan kepada masyarakat. Kemudian ketika sudah terjadi proses pendidikan, ada yang namanya akhlak. Akhlak itu apa? Akhlak menurut Imam Al-Ghazali itu adalah sebuah proses perilaku yang ketika kita lakukan itu orang tersebut tidak berpikir nih, langsung itu melakukan.
Nah, akan tetapi kalau orang tersebut berperilaku tapi masih berpikir sebelum bertindak, berarti itu belum akhlak, baru sikap. Nah, misalnya kan kalau ada mungkin anak disuruh sama orang tuanya pergi beli sesuatu lah. Nah sini, nak sini Ki, beli ini. Kalau dia berpikir ada ini sisanya nak kasih atau tidak, memaku misalnya kan, oh itu berarti belum menjadi akhlak bagi itu. Maksudnya akhlak terpuji. Tapi kalau langsung bilang siap mak saya pergi, itu menjadi sebuah akhlak terpuji bagi anak tersebut. Ini tadi bedanya antara pendidikan akhlak dengan akhlak itu sendiri. Terkait dengan akhlak tadi, ini ada contohnya kalau di min 4 Bu. Misalnya kita melakukan pembiasaan, karena pada dasarnya itu akhlak itu tidak bisa kita dapatkan tanpa pembiasaan. Harus dibiasakan dulu sehingga dia menjadi terbentuk menjadi akhlakul karimah, ya kan? Tidak mungkin kita langsung sekali kerja langsung berakhlak, itu tidak bisa. Harus di pembiasaan. Salah satu pembiasaan yang dilakukan di min 4 itu adalah sholat duha setiap hari. Ini bisa menjadi penanaman akhlak untuk siswanya ya? Iya betul. Kebiasaan. Betul. Karena pembiasaan sholat duha itu Bu, sebenarnya sholat duha kegiatannya, tapi banyak pembiasaan di dalamnya yang bisa kita dapatkan. Misalnya kalau pembiasaan sholat duha kan kita mulai jam 7. Artinya ketika jam 7 anak-anak harus datang. Kan akhlaknya ada yang disiplin nih kan, setiap hari begitu datang jam 7. Habis itu ketika datang jam 7, gurunya datang di depan pintu juga menjemput anak-anak. Jadi anak-anak juga itu masuk saling dengan gurunya. Itu adalah pembiasaan kedua. Buat anak-anak juga itu kan saling itu kayak menghormati guru. Itu kan banyak. Kemudian setelah sebelum kita melaksanakan sholat duha sambil menunggu teman-teman yang lain, kita itu mendaras atau menghafal surah-surah pendek sama anak-anak. Itu adalah pembiasaan. Artinya anak-anak kita biasakan sebelum belajar kita mulai sholat duha dan membaca Al-Quran. Semoga dengan begitu anak-anak terbangun hatinya, ada semangat rohani dalam jiwanya. Allah juga turunkan rahmat karena kita memulai belajar dengan mendekatkan diri kepada Allah dulu. Saya kira seperti itu. Ya, kemudian juga anak. Ini saya tadi anak dalam bahasa Arab bukan tadi kata walad. Itu kalau di Mesir waktu saya dulu itu kata, memang ini anak ini bahasa Arabnya lebih sering dipakai untuk walad. Kadang orang bilang ya walad, wahai anakku sekarang. Itu kadang bilang wahai anakku. Bahkan walaupun terkadang kayak saya misalnya walaupun sudah besar begini, tapi ketika ada orang tua lebih tua, kadang orang panggil ya walad begitu kan. Itu kayak kebiasaannya. Jadi artinya sebenarnya ini juga kalau bilang anak, sebenarnya ini kalau dalam bahasa Arab kita semua ini anak. Seorang anak dari Adam lah misalnya toh. Tapi yang dipelajari di sini maksudnya kayak pembahasan ini adalah anak, saya kira dari mulai bayi sampai usia sekolah lah. Karena ini kan untuk tadi anunya bagaimana bentuk karakter anak tersebut. Iya. Jadi begitu. Jadi dari sini tadi saya kira memang peran guru dan orang tua itu sangat penting di dalam membentuk karakter anak-anak seperti itu. Seperti demikian tentang membentuk karakter anak. Tapi ada satu pertanyaan ini Pak tentang pembentukan karakter anak, apalagi di era sekarang ini, yang dimana sudah kita ketahui hampir semua anak-anak, hampir ini kebanyakan sudah mengetahui yang namanya digital, teknologi. Tentunya itu kan ada tantangan tersendiri dalam membentuk karakter anak yang telah lekat dengan dunia digital. Lalu seperti apa caranya dalam menghadapi tantangan tersebut, Bapak? Iya, untuk menghadapi tantangan di era digital untuk anak-anak sekarang, ya tentunya pasti adalah solusi.
yang akan kita berikan. Apalagi juga kan kalau tidak salah itu sahabat Rasulullah Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan bahwasanya berinteraksilah dengan anakmu sesuai dengan zamannya. Artinya zaman teknologi sekarang kita tidak boleh nafikan. Maksudnya apa yang baik dari hal itu kita ambil, apa yang tidak bagus kita buang. Makanya saya kira untuk pembentukan karakter tadi guru dan orang tua itu perlu melakukan sinergi. Makanya dengan digital tadi ya tidak harus ketemu dengan orang tuanya secara tatap mata, harus dengan komunikasi. Bagaimana karakter anak, kan anak-anak juga beda tuh pada karakternya. Nah, jadi orang tua juga harus aktif tanya-tanya gurunya, bilang bagaimana karakternya si anakku di sekolah, apa yang harus saya lakukan. Nah, orang guru juga sampaikan itu, karena saya kira itu guru kan ahli nih, sering menghadapi itu anak, ibaratnya itu anak-anak baru menulis di tahun ini kekurangannya, ya kan, baru cerita di tahun ini kekurangannya. Makanya saya kira itu itu tantangan, tapi insya Allah banyak hal positif di baliknya yang dapat kita ambil. Salah satunya adalah kita harus bersinergi dengan orang tua dan guru. Seperti itu. Memang dalam membentuk karakter anak itu bahkan bukan cuma guru, orang tua saja yang berpengaruh kepada karakter anak ini, lingkungan sekitar pun mungkin sangat berpengaruh. Jadi ya tentang materi peran orang tua dan guru dalam membangun karakter anak sangat luar biasa. Hari ini pembahasan dari narasumber kita Bapak Syahrul Syarif. Yang beliau adalah guru bahasa Arab di Min kurang hadis. Tapi dikasih jadwal bahasa Arab juga. Kasih jadwal. Tapi anunya kurang hadis kasih. Ya, jadi ya tapi berhabitat di Min 4 kepulauan Selayar ya. Ya, baik sahabat religi, demikian perbincangan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat terhadap apa yang telah kita dengarkan dalam topik sesi hari ini. Dan semoga ini bisa menjadi inspirasi dalam mendidik generasi kita di masa yang akan datang, sehingga membentuk karakter yang Islami, karakter yang menanamkan nilai-nilai keagamaan di dirinya. Ya, jangan lupa untuk follow channel YouTube kita Humas Kemenang Kepulauan Selayar, dan nantikan sesi-sesi menarik lainnya. Nah, saya Anggi Anggreni sebagai host pada hari ini bersama narasumber kita Bapak Syahrul Syarif mengucapkan banyak terima kasih atas atensi dari rekan-rekan Sobat Religi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.